kesenian seperti ini. Kesenian kuda lumping Jatilan kalau di sini lama 5 tahun lebih. Ya dari Temanggung aja. Pururi Kabudayan pertama ya kan Mbak. Terus juga menghibur masyarakat. Terus buat nyukupin keluarga terus terang. Memang itu macam-macam kan, ada yang mencari rezeki untuk pribadi, ada untuk kepentingan grup, kecuali mengembangkan kesenian. Tapi kalau yang ngamen kan tidak diwadahi istilahnya, seperti kalau Ramayana ini kan seniman yang sudah diwadahi, dikasih tempat ya untuk menghormati para seniman itu. Kalau saya yakin bahwa itu bukan dari hati nuraninya ya. Bukan dari hati nurani, bukan dari keinginannya. Biar bagaimanapun yang namanya seniman pasti ingin punya tempat yang terhormat. Jadi karena saya yakin pendapat saya ya mungkin 75% itu benar adalah karena keterpaksaan. Mereka begitu karena keterpaksaan, mungkin tuntutan keluarga dan lain-lain sebagainya. Sebagai seni tari, budaya tradisional kita yang diagungkan atau dianggap suatu tradisi yang agung, itu sampai sempat untuk dipentaskan di perempatan jalan. Itu saya sebagai sesama seniman ataupun perhati sangat sakit hati, sangat sedih sekali. Mereka berkegiatan mencemarkan seniman gitu, saya pikir itu pro dan kontra, selalu ada. Saya tidak merasakan, saya juga seniman tapi saya tidak merasakan dicemarkan karena saya melihat bahwa itu pekerjaan mereka baru bisa seperti itu. Tetapi kalau itu dikelola dengan baik, dari masing-masing perempatan dikumpulkan, lalu ada seniman atau koreografer yang bisa menata geraknya, saya kira itu lebih tertata dan lebih menarik. Hanya saja setiap seni pertunjukan itu harus didukung oleh lingkungannya. Jadi kesenian, apalagi kesenian rakyat. Nah, ini kesenian ini nampaknya tidak didukung oleh lingkungannya sehingga dia tidak hidup. Kalau di segi tetangga nggak enak, kirain di mana-mana ngemis gitu. Waktu itu malu saya kalau pulang, malu. Saya nggak, ini rahasia kalau saya pulang di rumah kerjanya apa. Pokoknya saya kerja di bangunan gitu. Nggak ngaku ini. Melihat dari bentuk kostum dan riasnya itu, kuda lumping ini banyak yang berasal dari Temanggung. Kalau yang pakaian seperti ini kan seperti Bali, terus Lea itu kan. Kalau itu kan Waro itu petekosan gitu loh. Serem gitu serem saya. Saya melihat ada satu orang pemain musik itu hanya satu. Jadi hanya bende 3 tuh, ding dong ding dong ding dong ding dong, hanya itu. Sementara di perempatan yang lain ada yang 3 orang, ada yang drum, kendang dan itu. Sementara dia lain lagi nggak usah pakai instrumen, hanya kelinting atau gongseng itu. Yang penting dia berias, berbusana, traffic light merah, dia bergerak improvisasi gitu.
Repot tuh mas, bawa kan ya sebenarnya banyak sekali, ada gong, ada saron, tapi ya bawanya itu susah. Ya kostumnya punya dua, ada yang bagus lagi daripada Andi, tapi nggak berani punya satu desa kumpulan. Lihat gerak tarinya, gerak tangannya tuh mereka tidak pakai pakem ya. Jadi istilahnya kalau saya bicarakan mereka itu seperti kalau di barat itu break dance, mengikuti irama aja geraknya ya. Betul dengan bunyi loleng, nah, langsung bergerak aja tanpa memperhatikan estetika daripada tarian itu sendiri. Di bidang ilmu seni pertunjukan belum merupakan seni pertunjukan yang kompleks, yang utuh, karena beberapa elemennya tidak hadir di situ. Tetapi dari sosial masyarakat, saya amat masih bisa menghargai dengan pekerjaan mereka yang halal. Ini terkait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya. Mereka harus bisa menangkap fenomena seperti itu. Kalau sudah, mereka harus punya program, memberi pelatihan, memberi tempat yang layak, sehingga seni pertunjukan itu bisa dikemas sebagai tontonan pariwisata, tontonan budaya yang adiluhung, yang dikemas sedemikian rupa sesuai dengan haknya juga diberikan, kewajibannya juga diberi. Ya, Mas diwadahi, terus dipimpin supaya seninya itu baik, bisa berkembang, menarik ke mancanegara kan gitu. Jadi nanti bisa membawa aset pariwisata itu bisa lebih baik. Kalau saya mau minta apa, waktu kemarin itu bertatap sama bupati, sebenarnya masyarakat, mas minta ini mas, mungkin dikasih, ya, nggak sampai kalau saya mau minta apa-apa. Malu kata tuh. Mari kita beban ini pikul bersama gitu. Jadi seandainya saya di rumah, saya nggak punya uang, saya bisa ngomong sama teman-teman ini, saya mau butuh ini kok, saya nggak punya uang gitu kan. Ini yang pinjam ini ya juga kalau punya. Jadi wah udah seiring sejalan lah. Itu yang dinamakan warga keliling itu kayaknya udah satu keluarga lah artinya. Seharusnya ya kalau malam nggak ngamen, kalau siang hari aja gitu. Jadi kalau malam kan mengganggu lingkungan. Itu merupakan sesuatu yang kreatif ya, karena selain untuk mencari uang untuk menafkahi keluarganya, juga untuk melestarikan budaya Jawa. Cari nafkah memang lagi sulit. Kedua itu memang dia itu memang kreatif dan perlulah ditingkatkan lagi supaya lebih maju lagi.